Selamat pagi siswa-siswi kelas 5 SD Santo Markus 1. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar pelajaran 6 dengan tema Salomo Raja Bijaksana. Anak-anak yang terkasih, kita buka pelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa pembukaan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa mendampingi umat pilihan-Mu dengan penuh kebijaksanaan. Pada kesempatan ini, kami akan belajar mengenai kebijaksanaan-Mu lewat tokoh Salomo. Bantulah kami agar pengenalan akan tokoh Salomo membantu kami untuk semakin pandai memilih yang baik, sehingga kami tumbuh dan berkembang sesuai dengan rencana-Mu. Demi Kristus penasihat kami. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, setelah kita berdoa pembukaan, sekarang kita lihat tujuan kita mempelajari tema Salomo Raja Bijaksana. Tujuan yang pertama adalah kita diajak untuk mengenal siapakah Raja Salomo itu. Yang kedua, kita ingin memahami karya keselamatan Allah dalam kisah tentang Raja Salomo. Dan tujuan yang ketiga adalah kita diajak untuk bersikap percaya diri dan bijaksana seperti yang ditunjukkan oleh Raja Salomo. Itu 3 tujuan kita mempelajari tentang Raja Salomo. Untuk penjelasan lebih komprehensifnya, nanti kita akan bersama-sama bahas ketika kita melakukan Zoom tentang pelajaran 6 ini. Sekarang kita masuk ke bagian pengantar anak-anak. Anak-anak, Salomo merupakan tokoh penting dalam kitab suci Perjanjian Lama. Kita tahu bahwa kitab suci Perjanjian Lama itu menceritakan tentang perjalanan bangsa Israel. Raja Salomo ini kita kenal karena dia itu membangun bait suci atau bait Allah di kota Yerusalem. Nah, anak-anak, siapakah itu Raja Salomo? Itu pertanyaan penting. Nah, Raja Salomo ini merupakan anak dari Raja Daud. Kita tahu sendiri bahwa Raja Daud itu memiliki beberapa istri. Pertanyaannya, Salomo ini dari istri yang mana? Nah, Salomo ini merupakan anak Raja Daud dari istrinya yang bernama Betseba. Siapa itu Betseba? Nah, kita sudah bahas dalam pelajaran 5. Betseba itu merupakan istri Uria orang Het.
Ketika Uria sudah mati, maka Betseba ini menjadi istri dari Raja Daud. Nah, perkawinan antara Raja Daud dan Betseba ini melahirkan Salomo. Nah, Salomo inilah yang menggantikan Daud ketika Daud itu meninggal dunia. Raja Salomo ini merupakan tokoh yang bijaksana dan ia diperkenankan oleh Allah untuk mendirikan bait suci atau bait Allah. Mengenal kebijaksanaan Salomo merupakan pengantar untuk mengenal pribadi Yesus yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sebagai penasihat ajaib. Nah, Salomo seperti yang anak-anak ketahui bahwa dia merupakan raja yang mampu bekerja sama membangun relasi dengan budaya-budaya bangsa lain atau budaya-budaya selain Israel. Bahkan Salomo itu sendiri, anak-anak, menjadi menantu dari Raja Firaun dari Mesir. Bangsa Mesir itu anak-anak tahu kan, dia itu menyembah dewa-dewi, bukan Allah. Nah, sebelum bait suci didirikan, orang Israel itu mempersembahkan korban kepada Allah di atas bukit. Bukit itu namanya Bukit Gibeon. Merupakan tempat yang secara khusus merupakan tempat berdoa atau persembahan terbesar bagi orang Israel. Sekarang kita lihat siapa itu Raja Salomo. Nah, anak-anak, sekarang silakan buka buku halaman 71. Salomo itu merupakan Raja Israel ketiga menggantikan Raja Daud. Raja Daud itu raja kedua. Raja pertama itu Raja Saul, raja kedua adalah Raja Daud, raja ketiga ini adalah Raja Salomo. Raja Salomo ini menjadi raja atas bangsa Israel selama 40 tahun. Selama 40 tahun, sama seperti Daud. Daud menjadi raja atas bangsa Israel juga selama 40 tahun. Nah, Raja Salomo ini merupakan raja pertama yang berdasarkan garis keturunan. Dia ini orang pertama dalam sejarah bangsa Israel yang menjadi raja berdasarkan garis keturunan. Artinya, bapaknya jadi raja, lalu dia menggantikan ayahnya. Sebelumnya itu tidak. Saul itu menjadi raja, tetapi yang menggantikan dia itu bukan anaknya, tetapi Daud. Daud itu bukan anak dari Raja Saul. Sementara Daud mati digantikan oleh anaknya, yaitu Salomo. Inilah yang dikatakan raja pertama berdasarkan garis keturunan. Nah, ketika seseorang dipilih dan diangkat menjadi raja atas bangsa Israel, itu berarti anak-anak, orang itu merupakan orang yang memiliki karunia khusus. Makanya Tuhan mengangkat dia menjadi raja. Nah, Salomo ini merupakan putra kedua Raja Daud dan istrinya yang bernama Betseba. Nabi Nathan menyebutnya dengan Yedijah, atau dalam bahasa Indonesianya adalah kekasih Yahweh. Yedijah ini terdiri dari akar kata. Yedid artinya kekasih, Yah atau Yahweh itu adalah Allah atau Tuhan. Jadi Yedijah adalah kekasih Yahweh atau kekasih Tuhan. Salomo itu dari kata dasar Silomu, artinya damai sejahtera. Jika kamu memiliki nama Salomo atau saudaramu namanya Salomo, itu artinya damai sejahtera. Nah, anak-anak, bagaimana dia diangkat menjadi raja? Sebelum meninggal dunia, Daud memilih Salomo untuk meneruskan tongkat pemerintahannya sebagai raja. Meski demikian,
Perjalanan Salomo untuk menjadi raja menggantikan Daud ini tidak mudah. Karena ada anak dari Raja Daud juga yang ingin menjadi raja menggantikan Daud, ayahnya. Namanya adalah Adonia. Siapa ini Adonia? Adonia adalah anak tertua Raja Daud. Dia juga ingin menjadi raja menggantikan Daud. Tetapi Daud lebih memilih Salomo. Maka terjadilah perlawanan yang dilakukan oleh Adonia ini terhadap Salomo. Tetapi Salomo ini didukung oleh panglima-panglima tentara, yaitu ada Benaya, anak Yehoyada, dan Sadok. Nah, anak-anak setelah mendapatkan nasihat dari Nabi Nathan pada waktu itu, Nabi yang menegur Raja Daud ketika dia berselingkuh dengan Betseba, maka Daud pun mengeluarkan perintah untuk mengangkat Salomo ini menjadi raja atas bangsa Israel. Nah, anak-anak yang terkasih, pada masa mudanya ya, Raja Salomo ini hidup saleh sama seperti Raja Daud. Dia itu hidup berkenan di Allah, di mata Allah. Makanya Allah memilih Raja Salomo untuk menggantikan Daud ayahnya menjadi raja atas bangsa Israel. Nah, luar biasa ini anak-anak. Salomo menjadi raja. Dia merasa menjadi raja atas bangsa Israel ini merupakan suatu tugas yang luar biasa, suatu tugas yang berat. Maka ketika Tuhan memberikan pilihan kepada dia, apakah yang engkau mau dariku? Maka saya akan memberikan. Maka yang diminta oleh Daud, yang diminta oleh Salomo anak-anak, bukan kekayaan, bukan juga kemampuan untuk berperang seperti Daud. Yang diminta adalah kebijaksanaan. Dia minta supaya Tuhan memberikan kebijaksanaan. Kenapa meminta kebijaksanaan Paulus? Karena Salomo ingin supaya dia mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh orang Israel. Kamu tahu sendiri kan, orang Israel itu anak-anak kepala batu. Susah untuk diarahkan. Maka dia minta kepada Tuhan supaya dia diberikan rahmat kebijaksanaan, rahmat kehikmatan, supaya mampu mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang muncul di tengah orang Israel. Lalu Tuhan pun memberikan kebijaksanaan dan kehikmatan itu. Bukan cuma itu, malah Tuhan juga memberikan apa yang tidak diminta oleh Salomo, yaitu kekayaan dan juga kemampuan untuk berperang. Nah, anak-anak yang terkasih, salah satu cerita yang menunjukkan bahwa Salomo ini adalah raja yang bijaksana adalah ketika terjadi peristiwa di mana dua orang perempuan itu memperebutkan seorang bayi. Disitulah Salomo menunjukkan bahwa dia itu adalah orang yang bijaksana dalam mengambil keputusan. Nah, anak-anak yang terkasih, kebijaksanaan Salomo ini tidak hanya dirasakan, tidak hanya dikagumi oleh orang-orang Israel, tetapi ia dikagumi oleh berbagai orang dari belahan dunia manapun. Bahkan ratu dari negeri Seba pernah datang ke istana Salomo untuk menemui Salomo karena dia kagum dengan kebijaksanaan dan kehikmatan yang dimiliki oleh Raja Salomo. Kita lihat gambar ini, di mana ratu dari selatan, ratu dari negeri Seba ini datang ke istana untuk menyaksikan bagaimana kebijaksanaan yang dimiliki oleh Salomo. Tetapi anak-anak, meskipun demikian, Salomo ini dia itu pandai untuk bekerja sama dengan bangsa-bangsa yang bukan bangsa Israel. Sehingga
tidak heran kalau banyak istri dari Raja Salomo ini berasal dari bangsa-bangsa asing. Bangsa-bangsa asing yang masuk dari sini anak-anak, bangsa-bangsa yang bukan Israel. Nah, dalam pandangan orang Israel anak-anak, kalau kamu mengambil istri di luar bangsa Israel, itu satu yang tidak baik. Makanya nanti kita akan lihat di mana pada akhir hidupnya Salomo itu tidak percaya lagi kepada Tuhan karena ia dipengaruhi oleh istri-istri dari bangsa asing. Istri-istri itu mendorong Salomo untuk mendirikan kuil-kuil penyembahan dewa-dewi berhala di Israel. Inilah yang nanti membuat Salomo ini hancur di masa akhir hidupnya. Nah, anak-anak yang terkasih, pada waktu Raja Daud memimpin, dia pernah berjanji kepada Tuhan untuk mendirikan bait Allah. Tetapi anak-anak, Tuhan tidak mengizinkan Daud untuk mendirikan bait Allah. Lalu bait Allah ini pun diizinkan oleh Tuhan didirikan oleh Salomo yang menggantikan Raja Daud atau anak dari Raja Daud, yaitu Salomo. Salomo mendirikan bait suci di kota Yerusalem. Dan ini dilakukan anak-anak atau pendirian bait suci ini memakan waktu 7 tahun. Dan bait suci yang didirikan oleh Raja Salomo ini bertahan selama 400 tahun. Nah, anak-anak yang terkasih, setelah bait suci ini bangun, Salomo mengumpulkan semua orang Israel. Dan mereka membawa tabut perjanjian yang berisi 10 perintah Allah itu untuk meletakkannya di dalam bait suci yang baru saja didirikan. Nah, sejak saat itulah pusat dari kerajaan Israel itu adanya adalah di kota Yerusalem. Selain itu anak-anak, Raja Salomo ini merupakan raja yang pintar. Dia mengarang atau menulis beberapa kitab dalam kitab suci. Kitab apa saja anak-anak? Yang pertama itu kitab Amsal, yang kedua itu kitab Kidung Agung, yang ketiga itu kitab Pengkhotbah, dan yang keempat adalah beberapa dari kitab Mazmur itu ditulis oleh Raja Salomo. Ini orang hebat ini, anak-anak. Dia bisa menuliskan kitab ini pada zaman dahulu. Coba kamu bayangkan. Nah, anak-anak yang terkasih, lalu bagaimana akhir dari kepemerintahan Raja Salomo ini? Nah, Salomo ini anak-anak seperti yang saya katakan tadi, istri-istrinya itu adalah orang-orang asing. Orang-orang yang menyembah dewa-dewi. Ketika mereka menjadi istri Salomo, mereka memaksa Salomo untuk mendirikan kuil-kuil, tempat beribadat untuk menyembah dewa-dewi itu. Dan pada akhirnya, dia juga mengikuti istrinya untuk ikut menyembah dewa-dewi ini. Inilah awal kehancuran yang dialami oleh Raja Salomo. Kemudian meninggallah Raja Salomo ini anak-anak setelah 40 tahun memerintah kerajaan atau bangsa Israel. Setelah dia meninggal, dia digantikan oleh anaknya yang bernama Yerobeam. Nah, di bawah kepemimpinan anak Salomo ini yang bernama Yerobeam, kerajaan Israel ini atau kerajaan dari bangsa Israel ini terpecah menjadi 2. Nanti kita akan pelajari. Nah, anak-anak yang terkasih, itu penjelasan singkat tentang Raja Salomo. Nanti kita akan pelajari lebih jelas ketika kita akan zoom untuk mempelajari tentang Raja Salomo. Kita tutup pelajaran hari ini dengan doa penutup. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami telah belajar tentang Raja Salomo. Semoga melalui pengenalan kami akan Salomo, membuat kami menjadi pribadi yang bijaksana dalam menghadapi setiap proses kehidupan ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin.
Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, dengan demikian pelajaran kita pada hari ini saya cukupkan sampai di sini. Selamat mendengarkan video pembelajaran ini dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin.